Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang anak muda konsultasi pada seorang syekh yang tinggal di tepi danau. Danaunya bagus, airnya jernih dan bisa diminum. Segar. Ketika datang anak muda itu membawa persoalan yang sangat rumit. Konsultasi, berat, kelihatan dari beban dirinya. Begitu datang, syekhnya tidak menjawab. Diajaklah ke pinggir danau. Dibawa segelas air. Ya, dibawakan, kemudian dibawa segenggam garam. Itu yang paling menarik. Begitu setelah terjadi, diambil kemudian airnya. Setelah itu dimasukkan garamnya. Genggam yang pertama, diberikan kemudian, selesai, tahan sebagiannya. Kata syekhnya, minum. Bingung orang ini. Asin syekh, minum aja dulu. Begitu diminum, langsung dimuntahkan. Asin. Ah, seperti itu. Keluarkan semua airnya, lempar ke danau, lempar dengan garamnya semua ke danau. Begitu dilempar, diambil lagi kemudian air menggunakan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, tawar. Itulah kondisi hatimu. Masalah sebesar apapun, kalau hatimu itu lapang seluas danau ini, maka kesulitan besar pun akan mengecil. Dan ringan dibawa dalam hidup. Tapi kalau hatimu hanya sesempit gelas ini, maka segala yang terjadi pada dirimu sekalipun hanya sedikit dari garam itu akan terasa asin dalam hidupmu. Dan tidak akan nyaman terbawa dalam kehidupan. Sedangkan sifat Allah ketika mencintai dan mengingat seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan akan melapangkan keadaan dirinya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan berdakwah pada Fir'aun minta kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah tolong lapangkan hati saya. Sebab kalau sudah lapang, mau teriakan, mau cercaan, mau celaan itu gak akan berpengaruh. Dasar Musa begini. Lapang aja, ayo terus. Tapi kalau hati anda sempit, belum dicela, sudah mencela. Apa? Mau nyela? Itu belum dicela tuh. Dan bangga kadang-kadang dengan celaan. Bapak kok marah pak? Oh saya memang pemarah. Bangga dengan temperamentalnya. Saya memang pemarah, mau apa? Jadi ada sesuatu yang keliru. Tapi kalau hati kita lapang, dan Nabi Muhammad itu Masya Allah. Nabi Musa minta dikabulkan. Nabi Muhammad tidak minta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Muhammad belum minta turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Muhammad, kami telah lapangkan hatimu. Sehingga dengan itu semua beban-beban yang kau pikul di pundakmu, pikul di pundak berat seperti angkat barbel, itu akan terasa ringan dalam hidup. Nabi Musa minta diberikan, Nabi Muhammad belum minta, langsung diberikan. Kenapa? Karena puncak amalan Nabi Muhammad itu yang sulit disaingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Dijamin surga, tapi masih tahajud sampai bengkak kaki dan sebagainya. Dekat dengan Allah, zikirnya kepada Allah dalam. Karena dalamnya itu belum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Isa menyebutnya bukan dengan Muhammad, tapi dengan nama yang lainnya, Ahmad. Quran surah As-Saff ayat 6 itu. Wa basyyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku berikan kabar gembira pada kaumku ya. Berikan kabar gembira padahal nabinya belum lahir. 600 tahun sebelum kedatangan Nabi sudah mengatakan pada umatnya, saya berikan kabar gembira akan lahir setelah saya, akan datang Nabi setelah saya. Bukan saya yang penutup, tapi Nabi setelah saya. Umumnya orang kasih kabar gembira itu saat dilahirkan. Hampir tidak ada misalnya orang jomblo langsung ngasih kabar. Alhamdulillah, Masya Allah, saya kasih kabar gembira, punya anak, ya Allah. Kapan? Sudah ada, mana? Nanti setelah menikah. Itu jomblo sengketa namanya. Ya? Iya, nanti kita, jomblo dibagi 3 bagian. Jomblo syariah, jomblo fisabilillah, dan jomblo sengketa. Ya? Nanti lain waktu kita bahas. Untuk yang belum nikah.